Halo, perkenalkan nama saya Viola Arsenita Devi dari Fakultas Kedokteran UNS dengan kelompok A2 dan juga NIM G0123197. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem kardiorespirasi. Nah, dimulai dari yang pertama adalah sistem respirasi ya. Jadi, sistem respirasi itu kan awalnya dimulai dari hidung. Dari hidung itu ada apertura anteriornya itu lubang hidung, kemudian ke hidung dan juga apertura posteriornya itu ada yang dinamakan koana. Nah, dari koana ini ada yang eh, dilanjutkan dengan saluran yang dinamakan faring. Faring itu adalah saluran respirasi yang dimulai dari koana tadi yaitu sekitar vertebra cervical 1 sampai dengan vertebra cervical 5 itu dibagi menjadi tiga bagian. Panjangnya faring itu 12 sampai 14 cm. Nah, eh, yang bagian-bagiannya itu ada ini nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Jadi nasofaring itu nih ya pars nasalis pharynx itu sepanjang vertebra cervical 1 sampai vertebra cervical 2 itu setara dengan hidung ya yang untuk respirasi, nasal itu fungsinya untuk respirasi. Kemudian untuk orfaring atau pars oralis pharynx itu setinggi vertebra cervical 2 sampai vertebra cervical 3 itu setara dengan ini ya, apa namanya? Mulut. Jadi fungsinya itu juga untuk pencernaan. Kemudian yang pars laryngalis ini setinggi vertebra cervical 3 sampai vertebra cervical 5. Nah, untuk di nasofaring ini eh, ada beberapa struktur. Oke, mungkin di sini juga udah kelihatan ya. Di sini ada ostium pharyngeum tuba auditive atau yang biasa disebut disingkat OPTE. Ini itu saluran yang dari hidung itu berhubungan dengan telinga, dengan eustasi ya. Nah, kemudian ada tonsila pharyngealis atau disebut adenoid. Nah, itu juga itu sistem imun ya, sistem limfatik. Eh, oke, kita lanjut ke gambar yang ini aja. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya. Ini untuk pars nasalisnya, nasofaring ada torus tubarius. Torus tubarius itu peninggian di atas okte. Ini kan oktenya, ostium pharyngeum, okte. Terus di atasnya itu ada peninggian yang disebut torus tubarius. Kemudian ini ada recessus pharyngeus. Recessus pharyngeus ini di sini tuh ini tuh terletak di dorsalnya torus tubarius tadi. Terus dia memanjang ya sampai ke atap faring. Oke, terus di sini juga ada jaringan limfoidnya. Oke, kita lanjut ke yang pars oralis atau orofaring. Jadi di orofaring itu ada eh, ada namanya tonsil palatina. Tonsil palatina ini berada di fossa tonsillaris. Jadi dia itu sebenarnya ada di lidah ya. Tapi kan dia udah apa ya berhubungan dengan faring gitu. Jadi ini bagiannya dari orofaring. Ada tonsil palatina yang terletak di fossa tonsillaris. Ya. Kemudian ada arcus palatopharyngeus. Ini tuh pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris. Jadi eh, fossa tonsillaris tadi yang ada tonsil tonsilla palatina ya itu kemudian membentuk lipatan mukosa ke posteriornya menjadi arcus palatopharyngeus. Oke, kemudian untuk
Ada juga namanya arcus palatoglossus itu di kan tadi yang arcus palatopharyngeus itu di posteriornya. Kalau arcus palatoglossus itu di anteriornya. Nah, oh ya, untuk orofaring dengan orofaring kan itu setara dengan mulut ya, dengan kafum oris. Jadi mereka itu dipisahkan oleh yang namanya isthmus phaeocium. Itu penyempitan gitu. Jadi dari kafum oris ke orofaring itu ada penyempitan yang disebut isthmus phaeocium itu yang memisahkan kafum oris dengan faring. Nah, kemudian untuk laryngofaring itu ada aditus laringis yaitu pintu masuknya ke laring dan juga ada recessus piriformis. Ini recessus piriformis eh, ini ya. Jadi kalau ada benda tajam, kalau tertelan itu dia disimpan di sini di recessus piriformis untuk mencegah eh, sampai ke bagian organ yang lebih dalam lagi, mencegah luka yang lebih dalam gitu. Terus kemudian ini untuk muskulus-muskulusnya faring ini ada banyak ya, bisa dilihat sendiri aja. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, ini vaskularisasi dan inervasinya dari faring. Yang pertama ada arteri. Arterinya ini ada yang di bagian atas ada arteri maxillaris, kemudian juga ada arteri faringia ascendens. Kemudian dia ada arteri palatina ascendens, kemudian juga arteri facialis, arteri lingualis, dan juga untuk di bagian bawah faring ini arteri tiroidea inferior. Nah, kemudian untuk venanya ini dia dari plexus pterygoideus yang di sini, plexus pterygoideus. Nah, kemudian itu dia lanjut ke truncus communis. Jadi ini vena facialis communis. Kemudian lanjut ke vena jugularis interna. Nah, kemudian untuk nervus yang menginervasi faring ini yaitu plexus pharyngeus. Jadi plexus pharyngeus ini tersusun dari cabang nervus glossopharyngeus atau nervus 9 itu untuk sensoriknya. Untuk sensoriknya dia dari nervus 9 dan juga nervus vagus atau nervus 10 itu untuk sensorik. Eh, itu sensor. Oh, untuk nervus vagus itu yang motorik. Ya, jadi untuk yang nervusnya itu, yang menervasi itu nervus glossopharyngeus itu untuk sensorik dan juga untuk motorik dari nervus vagus atau nervus 10. Oke, lanjut ke jantung. Oke, jadi untuk sistem kardionya ini dari jantung, menjelaskan tentang jantung. Jadi jantung ini bagian eksternalnya. Yang pertama itu posisi jantung. Posisi jantung itu ada di mana? Tentu saja ada di kafum toraks, ya, di kafum toraks. Dan juga untuk batas-batasnya ini, eh, jadi di sini batasnya itu S, SIC2 linea parasternalis dextra. Kemudian yang ini itu SIC4 linea parasternalis dextra. Kemudian yang ini itu SIC2 linea parasternalis dextra. Dan ini untuk di apex cordisnya ini SIC5 linea midclavicularis sinistra. Nah, ini jantung itu kan ada apex cordis, kemudian dia tuh ada fasiesnya ada tiga, fasies diafragmatika, kemudian itu ada juga fasies pulmonalis. Fasies pulmonalis itu yang menghadap ke pulmo, jadi fasies pulmonalisnya ada dua, ada yang sinister itu yang di sini, kemudian ada yang dexter itu yang di sini, kemudian untuk basisnya itu yang menghadap belakang ya, kalau dari sini jadi berhadapannya dengan punggung dan juga untuk yang di sini disebutnya fasies anterior. Oke, ini untuk jantungnya di tubuh kita kayak gini. Oke, jadi mungkin apa ya? Kalau ya, jadi itu
jantung itu kan ada 4 ruangan ya. Kalau dari luar itu kelihatannya kayak gini. Jadi ini ada ruangannya itu ada atrium dan juga ventriculus. Untuk atrium dari luar, ini atrium kan ada yang dexter, ada yang sinister. Eh, ini tampak depan, ini tampak belakang. Ini atrium dexternya yang ini, kemudian ini ventriculus dexter, kemudian ini atrium sinister, ini ventriculus sinister. Gitu. Kemudian untuk dari luar itu kelihatan eh, vaskularisasinya jantung. Apa ya? Jantung kan mengedarkan darah. Dia jadi dari mengedarkan darah, ini kan darah yang dari jantung keluar dari arcus aorta. Ini arcus aortanya kelihatan, kemudian truncus pulmonalis, kemudian juga eh, ada sulcus coronarius. Ini sulcus coronarius itu kayak jadi sulcus itu kayak tempat arteri dan vena itu lewat di situ membentuk kayak cekungan gitu yang disebut sulcus. Jadi di sini ada sulcus coronarius ini tempatnya arteri coronarius di situ. Kemudian eh, sulcus interventricularis, kemudian juga kalau dari luar itu kelihatan yang namanya auricula. Auricula itu apa nanti akan dijelaskan lagi di struktur jantung interna ya. Oke. Oh, terus ada juga ini ada sinus. Jadi jantung itu ada sinusnya, ada sinus oblikus sama sinus transversus. Jadi ini untuk sinus oblikusnya yang ini. Oke. Kemudian untuk sinus transversus itu yang ini ya. Jadi eh, jari kita bisa masuk di situ. Nah, oke, lanjut ke struktur jantung interna. Struktur jantung interna ya kira-kira ini gambaran besarnya seperti ini. Ada jadi ini atrium dextra, ventricle dextra, ventricle sinistra sama atrium sinistra. Kemudian juga ada katup-katupnya, pars membranasianya. Mm-mm. Ada septum interventrikular dan juga septum atrioventrikular. Jadi kalau eh, septum interventrikular itu yang membatasi antara ventricle dengan ventricle. Kalau yang atrioventrikular itu yang membatasi antara arteri dan juga atrium dan juga ventricle. Ya, oke. Kita lanjut ke kok nggak bisa? Atrium. Yang pertama ada atrium dexter. Jadi di atrium dexter ini ada bagian halus dan bagian kasar. Bisa terlihat dari gambar ini yang bagian kasar, ini yang bagian halus. Oke, yang bagian halus ini terdiri atas satu ruang utama yang disebut sinus venarum cavarum. Jadi ini sinus venarum cavarum. Kemudian yang bagian kasar ini tersusun dari musculus pectinatia. Musculus pectinati. Nah, kemudian ini ada yang namanya auricula dextra. Auricula dextra itu apa? Ini adalah proyeksi dari atrium dextra. Gunanya untuk apa? Si auricula ini. Auricula ini struktur pelengkapnya atrium. Jadi ini untuk meredakan tekanan tinggi di atrium, juga meningkatkan kapasitas atriumnya pada saat kita stres. Jadi pada saat stres itu kapasitas atriumnya butuh ditingkatkan sehingga auricula ini yang menjadi wadah tambahan gitu.
Oke. Kemudian, jadi bagian halus dan bagian kasar ini dipisahkan oleh kristal terminalis di bagian luar, kristal terminalis di bagian dalam, dan juga sulcus terminalis di bagian luar. Kemudian di atrium dextra ini ada yang namanya fossa ovalis. Fossa ovalis ini adalah ini ya, obliterasi dari yang namanya foramen ovalis pada saat kita masih janin. Jadi waktu janin itu foramen ovalis ini gunanya untuk pertukaran darah dari langsung dari atrium dexter ke sinister. Nah, saat lahir ini harus ditutup. Nah, itu namanya obliterasi dan ini menjadi fossa ovalis. Jika ini tidak tertutup nanti ada nama penyakitnya namanya patent foramen ovale sehingga itu membahayakan ya bagi diri kita. Oke, kemudian juga ada ostium-ostium, ada ostium sinus coronari. Kemudian, jadi ini atrium ini muara dari beberapa pembuluh darah. Jadi yang pertama itu sinus coronari itu, jadi dia masuk melalui ostium coronari. Eh, ya. Kemudian juga dari vena cava inferior, dari vena cava superior. Kemudian juga ada vena cordis minima. Jadi dia masuknya dari foramina venarum minimarum. Ya, kemudian untuk ventriculus dexter, ventriculus dexter ini tersusun dari trabecula carnae. Jadi trabecula carnae ini ada yang namanya musculus papillaris. Musculus papillaris ini musculus papillaris posterior, anterior, sama septalis ini gak selalu ada. Ya, trabecula carnae, musculus papillaris. Kemudian ada trabecula septomarginalis. Kemudian ada truncus ostium truncipulmonalis ini yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Oke, jadi ini gambarannya gitu, gambaran keseluruhannya. Jadi ini ada yang namanya juga trigonum Koch. Jadi trigonum Koch ini tempatnya nodus atrioventrikular. Ini untuk konduksi jantung ya, sistem konduksi jantung itu nanti yang menyebabkan jantung bisa berdenyut gitu. Ah, oke. Kemudian ini ada atrium sinister. Sebenarnya kurang lebih sama ya untuk strukturnya dengan atrium dexter. Ada bagian, oh, ada aurikulanya juga dia. Ini aurikulanya ini. Kemudian ini dia dimuarai oleh dua vena pulmonalis dextra. Ini kemudian satu vena pulmonalis sinistra yang inferior, satu vena pulmonalis yang superior. Nih, vena pulmonalis sama arteri pulmonalis. Oke, oke. Ini yang ventrikulusnya. Ventrikulusnya dia ini membentuk apex cordis. Ini apex cordis. Kemudian miokardiumnya otot jantungnya ini paling tebal karena dia berfungsi untuk menyalurkan darah ke seluruh bagian tubuh. Kemudian dia ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta. Kemudian dia ada musculus papillaris juga sama kayak di ventriculus dextra. Oke, ini untuk yang tadi atrium dimuarai oleh empat arteri dan vena, empat pembuluh darah. Bisa dilihat di sini, vena pulmonalis dan arteri pulmonalis. Oke, kemudian ke skeleton cordis dan katup jantung. Jadi skeleton cordis itu tersusun atas
Bentar. Trigonum fibrosum dan juga anulus fibrosus. Jadi untuk trigonum fibrosumnya itu ada anulus. Trigonum fibrosumnya itu ada trigonum fibrosum dexter, trigonum fibrosum dexter sama trigonum fibrosum sinister. Kemudian ada anulus fibrosus. Anulus fibrosusnya itu ada anterioventricularis dexter, kemudian anterioventricularis sinister, sama anulus valva aorti, sama anulus valva trunci pulmonalis. Nah, jadi ini katup jantung. Katup jantung itu ada empat, ada valva pulmonal, ada valva aortal, ada valva mitral, dan juga valva eh, tricuspid. Jadi untuk valva tricuspid dan valva mitral itu dia namanya katup atrioventricularis. Jadi di antara atrium dan ventrikel, kalau yang eh, trunci pulmonal dan aorta itu namanya katup semilunar. Nah, untuk sistemnya itu, jadi kalau sistol itu waktu ini kan fase sistolik. Jadi waktu fase sistolik itu kan jantung itu berkontraksi untuk memompa darah keluar dari jantung. Makanya dia katup semilunarnya ini terbuka. Katup semilunarnya terbuka yang aortal dan pulmonal dia terbuka sehingga eh, si darahnya keluar dari jantung. Kemudian ini kalau untuk yang fase diastolik ya ini mohon maaf diastolik. Nah itu diastolik itu eh, jantungnya terisi darah sehingga katup semilunarnya ini tertutup seperti ini dan yang terbuka adalah katup atrioventrikularnya yaitu katup mitral dan katup trikuspid. Jadi darahnya masuk. Oke. Kemudian lanjut ke mediastinum. Jadi mediastinum itu apa itu mediastinum? Mediastinum itu bagian dari kafum toraks. Mediastinum ini bagian kafum toraks eh, yang di antara kedua kavitas pleuralis. Ya, jadi dia membentang dari sini ya kelihatan dari angulus ternalis sampai ke VT4 atau 5 ya di antara itu ya diskus intervertebralis 4 vertebra thoracalis 4 sampai 5 ya. Jadi mediastinum itu dibagi menjadi superior dan juga inferior. Nah, yang inferior ini dibagi lagi. Nah, pembagian untuk yang inferior itu ada posterior. Posterior itu yang ini yang ungu, kemudian yang middle ya, middle itu yang di jantung dan juga yang anterior itu di depannya jantung. Oke, isi mediastinum. Isi mediastinum, mediastinum untuk mediastinum superior ini ada beberapa isinya seperti timus, kemudian pembuluh darah besar, kemudian vena brachiocephalicus, kemudian arcus aorta, nervus vagus dan phrenicus, esophagus, trachea dan lain-lainnya. Kemudian untuk mediastinum inferior ini ada beberapa isinya juga. Jadi untuk di yang anterior ini ada arteri toraksika interna dan venanya. Kemudian juga ada timus. Untuk yang middle itu ada di bagian jantung dan perikardium. Kemudian hilum pulmonalis, ada nervus phrenicus dan juga pericardiophrenic. Kemudian untuk yang di posterior itu ada aorta thoraxicus, nervus vagus, vena azygos, nervus esophageal, esophageus, kemudian ada ductus thoracicus, terus ada limfonodusnya juga. Nah, kemudian kan ini mediastinum itu dibatasi juga oleh eh, diafragma ya.
Diafragma itu kan yang membatasi dari kavitas toraks sama abdomen. Nah, jadi untuk mohon maaf ini diafragmanya nggak masuk PPT, tapi aku bakal jelasin. Jadi untuk diafragma itu dia itu ada dua bagian. Jadi bagiannya itu ada pars muscularisnya sama centrum tendineum. Nah, untuk pars muscularisnya ini ada pars sternalis, pars costalis, dan juga pars lumbalis. Untuk di pars sternalis itu dia ada triganum leri yang dilewati arteri vena epigastrica superior dan juga vasa limpatikanya. Ya, kemudian pars costalisnya ini berbentuknya kubah. Untuk pars lumbalis ini ada arcus lumbosacralis medialis dan juga arcus lumbosacralis lateralis. Ini penebalan dari fascia muscularis psoas major dan juga musculus quadratus. Oke, jadi untuk di centrum tendinoum ini bagian tengahnya itu dia itu ada tiga hiatus atau kayak lubang gitu ya. Hiatusnya itu yang pertama ada hiatus aorticus, itu dilalui oleh aorta, ductus thoraxicus sama vena azygos dan juga hemiazygos dia setinggi vertebra thoracal 12, kemudian hiatus esophagus itu setinggi vertebra thoracal 10 yang dilewati oleh tentu saja esophagus. Kemudian ada foramen vena cava morgagni itu setinggi VTH 8, vertebra thoracalis 8 itu dilalui oleh vena cava inferior dan juga nervus phrenicus. Kemudian yang tadi untuk trigonum sternokostal atau trigonum leri ini dilalui oleh arteri vena epigastrica superior. Gitu. Jadi gitu aja. Oh ya, untuk diafragma itu divaskularisasi oleh arteri verenica dan juga eh, jadi verenica itu ada inferior superior dan juga arteri perikardioverenica dan juga untuk inervasinya oleh nervus verenicus. Oke, gitu aja buat eh, penjelasan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Ini untuk referensinya. Referensinya bisa dilihat kalau mau lihat-lihat yang lain yang lebih lengkap. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan.